Misalnya contohnya adalah minta petty cash gedean. Ya, minta dana buat petty cash itu gedean gitu loh. Supaya si perusahaan itu selalu punya uang kas. Gitu ya. Jadi tujuannya untuk memantau supaya arus kasnya itu ada terus gitu loh, kasnya itu di dalam perusahaan itu selalu ada gitu ya. Itu yang ke berapa tadi ya, 3 ya, ya yang keempat, sorry ya, itu kegunaan cash flow yang keempat. Oke, sekarang ini adalah kekurangan menggunakan cash flow. Kekurangan dari cash flow itu apa ininya gitu loh ya. Informasi keuangan yang digunakan dalam forecast cash flow ini sedikit sulit diprediksi, terutama untuk memprediksi pendapatan dan biaya variabel. Betul, karena bagaimanapun juga yang namanya pendapatan itu agak susah ya. Walaupun misalnya kita berasumsi perusahaan kita bisa menjual banyak gitu, tapi pada kenyataannya mungkin aja pasti ada varians. Varians itu selisih ya, selisih antara budget sama aktual ya. Itu namanya varians, itu pasti ya, nggak bisa tepat banget, itu nggak bisa ya. Mendekati tepat mungkin ya, tapi tepat banget angkanya itu nggak bisa ya. Nah, kalau seandainya melesetnya ini terlalu banyak ya, yang diakibatkan oleh salah prediksi pendapatan dan biaya variabel yang memang susah diprediksi ini, akibatnya angka arus kas masuk atau arus kas keluarnya itu mungkin melencengnya jauh gitu loh ya, jauh dari harapan ya. Jadi mungkin aja nanti yang kayak kemarin ya, ending balance itu minus terus gitu loh ya. Terus limitation yang kedua adalah faktor eksternal. Kalau menurut saya ini nggak cuman pengaruh kepada cash flow, tapi pada bisnis secara keseluruhan. Bagaimanapun juga faktor eksternal itu adalah faktor yang unpredictable, ya kan? Ya, unpredictable banget. Kayak force major itu benar-benar nggak ketahuan gitu ya. Contohnya kayak kemarin gempa, ya lagi hari Jumat bukan sih gempa ya? Betul? Kalian berarti masih, itu jam berapa sih? Kalian masih ada kelas nggak sih? Enggak. Oh, itu udah sore kan ya? Udah sore deh ya. Nah, yang paling parah itu saya kalau gempa, karena saya di lantai 20. Gempanya udah stop ya, gedung saya masih melambai-lambai. Serius. Jadi agak lama. Ya, mau turun ya nggak bisa juga gitu ya. Mau turun nggak bisa karena lift udah pasti mati. Biasanya mati sih gitu lift. Nggak mungkin dong saya turun 20 lantai ke bawah ya. Oke. Terus yang kedua, ya memang gedung begitu ya. Kalau di gedung memang kayak gitu sih. Ya, kalau di gedung kantor, di apartemen gitu ya. Emang agak susah sih. Ya, agak susah. Dan posisinya sih kemarin saya nggak turun. Biasanya sih saya turun, tapi yang kemarin tuh saya nggak turun. Ya stay, ya udahlah, pasrah aja. Saya cuma cari dinding-dinding yang yang padat gitu loh, ngerti nggak? Kan bangunan kan pasti ada perkuatannya biasanya di pinggir-pinggir sih, ya. Kayak di ujung-ujung ini tuh pasti lebih padat gitu. Ya intinya begitulah, ya. Terus tadi pagi katanya ada lagi, betul apa enggak? Tapi saya jujur enggak berasa. Katanya 7:30-an. Berarti 7:30-an kita baru mulai kelas kan harusnya. Ya, ini rame banget di grup katanya ada gitu loh. Kalau teman saya katanya kerasa karena aqua galon dia goyang airnya. Dan ternyata katanya ada, tapi cuma 5, berapa gitu. Kalau saya sih jujur saya nggak berasa. Saya nggak tahu kalau kalian berasa atau nggak tahu deh. Apa karena kita terlalu sibuk karena kita baru mau mulai kelas, nggak tahu juga ya. Oke, soalnya kayak gitu deh. Nah, contohnya kayak gitu ya, maksudnya termasuk ini kayak misalnya maksud saya force major itu benar-benar nggak pernah tahu gitu loh. Kayak misalnya banjir, ya. Banjir itu biasanya bisa lah ya diprediksi, oh bulan-bulan segini kira-kira kemungkinan besar banjir, ya. Biasanya gitu kan kalau di Jakarta ya. Tapi waktu tahun 2020 kemarin, pas tanggal 1 Januari, ya kan, kita juga nggak tahu.
ternyata itu banjir bandang, kalau saya bisa bilang banjir bandang ya. Itu banyak banget orang-orang yang mengalami kerugian yang sangat besar di banjir di tahun 2020 ya. Bener kan? 2020 kan? Ya, sebelum corona tuh ya. Setelah itu berapa bulannya baru lockdown kan. Ya, itu walaupun kita udah tahu gitu loh. Kita sebagai warga Jakarta, Tangerang dan sekitarnya udah tahu pasti bulan-bulan segitu akan banjir, ya kan? Itu udah pasti orang-orang tuh udah bersiap-siap. Tapi siapa yang sangka kalau itu tuh banjirnya benar-benar gede di saat itu gitu loh. Sedangkan di tahun ini sampai saat ini mudah-mudahan sih nggak banjir ya. Nggak ada banjir kan? Belum ada banjir yang gede gitu berita-beritanya kan. Nah, kayak gitu ya. Sama hal-hal seperti itulah yang bisa mempengaruhi cash flow ya. Kamu bayangin pada saat banjir tersebut ya, orang kan nggak nyangka ya, banjir yang tahun 2020 banyak banget kiriman-kiriman itu yang tertunda, betul nggak? Ya, kita bilang bisnis ya, bisnis yang reguler ya, entah misalnya kamu punya restoran, itu kan lumpuh loh, nggak beroperasi kan, bisa nggak beroperasinya lumayan lama loh, bisa seminggu lebih loh, ya kiriman sayuran tertunda gitu loh, aksesnya kan terputus, ya saya mengalami banget lah yang namanya banjir, udah kayak ya kamu tahu lah ya Kelapa Gading gimana kalau banjir ya, itu udah pasti udah ya gitulah, susah dikatakan. Pokoknya banyak cerita banjir yang saya alami ya. Saya pernah pulang dari Laurencia jam 2:30 waktu itu, saya baru sampai rumah jam 9:30 malam, nerobos banjir. Pernah, itu saya lupa tahun berapa ya, kayaknya sih tahun 2015 mungkin ya, 2015-an deh, kayaknya 2015-2016-an, sekitar segitu. Iya, serius. Terus besok paginya, ngajar lagi saya datang lagi gitu, karena kan saya ngajar 2-3 hari kan. Besok paginya ya ngajar lagi kayak biasa. Itu saya baru sampai rumah 9:30 malam loh, dari jam 2, dari Alam Sutra jam 2-an ya, jam 2 sampai 2:30. Karena memang nggak bisa masuk ke Kelapa Gading. Betul-betul. Jadi kalau misalnya banjir itu udah masuk kawasan ya, kamu anggaplah misalnya ke Alsut gitu ya, pas baru masuk Alsut itu udah dari mana-mana tuh udah nggak bisa lewat gitu, karena memang di dalamnya itu udah banjir. Jadi biasanya kalau banjir itu banyak ini apa sih namanya itu yang kuda itu apa, andong. Karena kan mobil nggak bisa lewat ya kan, banyak andong. Terus perahu karet itu udah pasti banyak, karena memang di Kelapa Gading kan ada komplek TNI Angkatan Laut ya. Nah, itu tuh mereka kasih kayak bantuan. Bahkan tau nggak sih gerobak-gerobaknya yang barang bekas. Tukang barang bekas kan pakai gerobak tuh, tapi gerobaknya harusnya relatif yang bersih ya, bukan gerobak sampah, bukan, tapi gerobak barang bekas tuh yang kayak kayu-kayuan gitu loh, barang bekasnya itu disewain mahal loh. Jadi misalnya kamu kan nggak mungkin ngerobok banjir kalau rumah kamu misalnya agak jauh ya, kamu kebayang lah misalnya satu kawasan Kelapa Gading itu disewain loh, dan mahal. Jadi misalnya mahal, satu kali jalan itu satu orang bisa 300.000. Bayangin, kalau 300.000 itu bisa dari Kelapa Gading ke Alam Sutra, bisa lah ya naik Grab gitu. Ini cuma di kawasan Kelapa Gading doang. Jadi kalau misalnya lagi banjir, ya ada juga yang memanfaatkan itu, tiba-tiba langsung mendadak punya pekerjaan gitu. Pekerjaan dadakan ada juga gitu ya. Ada loh orang-orang yang kayak gitu, itu beneran, itu serius banget itu. Pokoknya orang Gading kita tahu deh, saya pasti si gerobak sama si andong itu ya, itu pasti selalu ada. Kalau perahu karet sih emang disediain ya sama karena sumbangan sih biasanya TNI AL tuh udah siapin deh gitu. Ya karena tenggelam ya. Pokoknya Kelapa Gading tuh jarang hujan. Hujannya nggak terlalu banyak. Tapi kalau banjir duluan gitu. Oke, ya. Nah, dan itu yang fenomena yang benar-benar terjadi gitu ya. Kamu bisa bayangin bagaimana efeknya kepada bisnis. Ya. Kamu bayangin ini cuma masalah yang saya ceritain, saya cuma satu kawasan doang di Gading. Itu tutup loh, itu nggak ada aksesnya. Ya, berarti kan bisnis di situ dalam kurun waktu tertentu nggak bisa beroperasi dong. Ya. Mall tutup, ya kan?
orang nggak bisa, karyawannya pun nggak bisa masuk gitu loh. Kalau misalnya dia rumahnya di luar Kelapa Gading itu nggak bisa masuk gitu loh. Ya, jadi kamu bisa lihat di sini si force major ya, apa namanya, lingkungan eksternal itu sangat mempengaruhi cash flow. Ya, pada saat ada force major kayak gitu, udah pasti cash flow-nya pasti terhambat. Yang biasanya sehari-hari mungkin punya pemasukan, betul kan? Pasti ada, ya, sehari-harinya kan pasti ada pemasukan dan ada pengeluaran. Berarti kan ada cash inflow, ada cash outflow. Terus ini bisa beberapa hari itu nggak ada pemasukan dan nggak ada pengeluaran. Berarti kan forecast dari cash flow yang sebelumnya itu udah pasti berantakan semua. Ya, betul kan? Jelas ya? Oke, terus selanjutnya, ini, kalau ini sih kalau saya bilang ini tergantung orangnya ya. Di sini kan dibilang pemilik bisnis menghabiskan banyak waktu untuk membuat perkiraan arus kas yang tepat, sehingga tanpa disadari mengorbankan waktu untuk pemenuhan kebutuhan pelanggannya. Kalau ini menurut saya masing-masing orang mungkin beda ya. Tergantung lagi orangnya gimana. Kalau misalnya orangnya memang terlalu berlarut-larut gitu ya, terlalu berlarut-larut untuk mengerjakan si cash flow, ya mungkin akan jadi berantakan. Tapi pada saat orang tersebut bisa manage kapan saya harus stop kerjain cash flow, ya saya rasa ini nggak akan berantakan gitu loh. Nggak akan berantakan ke hal yang lain, misalnya ke marketing dan sebagainya, kayaknya nggak akan berantakan. Manajemen diri yang beda kalau menurut saya ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita ikutin aja apa kata Excel ya. Terus udah gitu, kelemahan selanjutnya adalah perkiraan arus kas hanya berfokus pada satu variabel yang dianggap penting, yaitu uang tunai, tanpa memperdulikan hal-hal lain. Sedangkan di dalam suatu bisnis yang kompleks, kamu juga kayak harus ngitung break even-nya ya kan, kayak kemarin kan profit margin-nya, terus solvabilitas, produktivitas perusahaan dan sebagainya. Sedangkan pada saat kamu apa namanya si cash flow ini gitu ya, cash flow ini cuman menghitung cash, berarti cuman menghitung likuiditas. Kas kan bagian dari liquid kan, likuiditas. Jadi dia cuman menghitung likuiditasnya. Sedangkan perusahaan itu kompleks gitu loh. Kamu harus ngitung solvabilitas, rentabilitas, produktivitas gitu ya. Kalau di sini cash flow itu cuman menghitung likuiditasnya aja. Dan cuman bagian dari likuiditas. Likuiditas kan banyak kan aset lancar lainnya kan. Nah, kas itu cuman satu bagian dari aset lancar gitu loh. Ya, jadi ini dianggap cuman berfokus pada satu variabel aja ya. Itu kekurangannya. Oke. Sekarang ini adalah contoh ya, ini ada di buku. Kalau kalian punya buku Excel, itu kamu bisa lihat ya. Nanti saya habis ini akan scroll ya. Ada tabel 5 di mana pengaruh peningkatan pembelian saham dari 60